itu membuat saya bisa melaksanakan aktivitas saya dengan baik. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu itu. Nah, Pak Agung akhir-akhir kegiatannya itu apa sih? Oh ini lagi sibuk ujian ini Bu. Jadi kita lagi sibuk ujian, buat proyek ujian, kemudian buat program kegiatan untuk KSN. Jadi anak-anak sudah mau mengikuti kegiatan KSN, kemudian anak-anak juga sudah mau melanjut ke perguruan tinggi negeri. Jadi kita semua buat program itu seperti lesuri gitu, bimbingan anak-anak supaya berhasil yang memuaskan gitu Bu di sini. Oh begitu ya Pak. Iya. Ini Pak Anton kan ini mau melaksanakan kegiatan coaching. Iya benar Ibu, benar sekali. Kira-kira dengan siapa sih Pak Anton melakukan coaching ini? Oh iya, hari ini saya ingin melakukan coaching dengan teman saya ini Ibu, guru IPA. Ibu ini sih sertifikasinya IPA, tapi dia kimia gitu Bu. Namanya Ibu Eti Suryani Bu. Oh begitu. Jadi nanti Bapak dengan Ibu Eti ini ingin melakukan coaching gitu ya? Iya benar. Nah sebelum Bapak melakukan atau melaksanakan coaching ini, boleh nggak sih saya tanya-tanya sedikit? Oh boleh sekali Bu, boleh Bu. Ya, nggak apa-apa ya Pak? Iya boleh Bu. Oke, nah apa jadi itu Bu pertanyaannya? Oke, jadi untuk coaching ini, pelaksanaan coaching ini, jadi nantinya itu rubrik apa, rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan dalam coaching ini? Oh, jadi sebelum coaching kemarin saya sudah kotak-katik rubrik penilaian itu. Jadi rubrik penilaian coaching tadi ini saya fokus kepada indikator-indikator ketercapaian alutsista Ibu. Dimana pada alutsista itu kan itu ada bagaimana dia mencapai tujuan, kemudian indikator apa yang ingin dicapai, kemudian rencananya bagaimana, kemudian tanggung jawab dari coaching ini bagaimana dalam melaksanakan usaha yang akan dilaksanakannya nanti gitu. Itu kemudian apa sih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Potensi yang akan saya kembangkan itu sekarang saya akan membangun kemitraan. Kalau kemitraan itu kan seakan-akan kita dekat gitu Bu ya. Ketika kita dekat itu seperti teman, kalau udah seperti teman itu mengungkapkan segala sesuatu itu lebih enak gitu ya. Jadi ketika saya sudah dekat, saya bisa menggali lebih banyak lagi ide-ide cemerlang dari coach saya gitu kan. Jadi kalau nggak dekat, saya rasa saya susah untuk menggali yang ada pada diri coach tadi gitu. Makanya saya yang saya kembangkan itu kemitraan gitu, biar dia lebih leluasa, lebih enak, lebih nyaman ketika bercerita dengan saya gitu. Oke. Berarti keahlian yang spesifiknya lagi ini Bapak mengarahkan coaching itu supaya coaching bisa menggali lebih dalam ide-ide kreatifnya seperti itu. Tadi yang benar sekali Ibu, karena dengan nanti diungkapkan ide-ide kreatif, saya berharap coaching dapat mendapat solusi dari apa yang ingin dicapai. Ibu kalau seperti itu saya panggil dulu coaching. Oh iya silakan Pak. Saya permisi dulu Bu ya. Ya baik. Silakan Bu. Bu Eti. Salam Bu. Oke, selamat siang Bu Eti. Selamat siang Pak Anto. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Anto sendiri gimana Pak? Alhamdulillah, saya juga luar biasa hari ini. Saya semangat juga hari ini. Kita mau berbincang-bincang. Kira-kira mau ngomong apa kita hari ini? Oh ini Pak, saya kan sedikit ada permasalahan. Jadi saya pengen Bapak untuk menceritakan masalah saya ini. Gitu. Masalah apa itu Bu? Ya kita tidak
banyak waktu nih, pendek sekali waktu kita. Kira-kira pengen apa itu? Masalah apa itu yang kita pecahkan hari ini? Iya Pak, masalah saya kan sebenarnya masalah dalam pembelajaran Pak. Iya. Saya kan Kenapa itu pembelajarannya? Iya, saya kan saya menemukan pembelajaran yang namanya diferensiasi. Jadi saya pengen menerapkan pembelajaran diferensiasi itu kepada murid saya, khususnya kepada mata pelajaran saya Pak. Semua murid per jenjang itu? Tidak Pak, mungkin hanya di kelas 8 saja, yaitu tentang materi zat adiktif Pak. Oh, kenapa hanya di kelas 8 saja gitu? Karena di kelas 8 itu saya lihat minat belajar itu sangat antusias Pak. Mereka itu sangat antusias, apalagi yang namanya pembelajaran itu Pak. Oh gitu. Jadi menurut Bu Epi, apa sih yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan ini? Ya, saya pengennya dari pembicaraan kita ini, saya pengen dapat solusi ataupun pencerahan dari masalah saya Pak. Oh gitu. Oke, Bu, bisa Ibu ceritakan apa masalahnya? Ya, masalahnya kan pembelajaran berdiferensiasi ini kan belum pernah. Sebenarnya udah pernah, cuma kan kita hanya sebatas membuat metode pembelajaran seperti diskusi, memberikan hanya pembelajaran secara visual aja, kemudian kita ceramahkan, seperti itu Pak. Jadi saya ingin mengembangkan itu. Mungkin bukan nggak pernah ya, belum maksimal gitu Bu ya. Iya mungkin. Oke. Jadi menurut Ibu itu pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana sih? Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi kan berpihak pada murid ini saya sudah sebelumnya saya sudah memetakan mereka, di mana pembelajarannya ternyata ada yang suka visual, ada yang suka kalau misalnya langsung kita berikan berkas ataupun buku paket seperti itu Pak. Tapi yang saya lihat lebih banyak menurutkan kalau misalnya kita berikan produk langsung Pak, ataupun yang nyata. Iya. Oke, Bu, dari tempat Ibu tadi, saya ingin tahu juga ini. Kira-kira kalau dari nilai dari 0 sampai 10, kira-kira kemampuan Bu Epi tadi dinilai berapa? Ya, kemampuan yang saya lihat ini ataupun yang saya bacakan, saya lihat masih 6 Pak. Oh, masih 6 ya, Bu ya. Jadi karena masih 6, sekarang maunya jadi berapa sih inginnya? Saya pengennya kan nilai saya itu harus 8 sampai 10 gitu Pak. Biar lebih sempurna gitu Pak. Iya. Berarti dari nilai 6, sekarang ini menurut Bu Epi kemampuan Bu Epi masih 6, dan Bu Epi ingin nilainya itu bisa jadi 8, 9, bahkan bisa sempurna lah gitu ya Bu Epi ya. Oke, sangat bagus sekali ini motivasi Bu Epi ini untuk maju ini. Kira-kira kan Bu Epi dari yang Ibu inginkan tadi, dari posisi nilai 6 hingga Ibu ingin jadi 8, 9 atau 10 itu, kira-kira apa yang bisa Ibu Epi lakukan sih? Ya, seperti tadi Pak, yang saya lakukan supaya nilai saya itu lebih tinggi lagi. Berarti saya harus menerapkan metode saya harus yang lebih aktif lagi. Misalnya seperti verifikasi tadi, kalau dia yang jadi penasaran saya kan di dalam materi zat adiktif tadi kan Pak. Jadi saya pengen memberikan mereka itu langsung menampilkan produknya seperti zat-zat adiktif itu kan di dalam jajanan kan banyak Pak. Kalau kita tampilkan langsung, mereka tuh lebih antusias seperti itu Pak. Gitu, bagus ya. Artinya respon anak-anak itu sangat baik sekali gitu ya, ketika ditampilkan produk-produk gitu. Menurut Epi itu minat anak jadi belajarnya jadi semangat atau tidak sih ketika Ibu tampilkan produk-produk tadi? Iya, sepertinya minat mereka itu sangat antusias Pak. Karena kan di awal dulu itu sebelum saya buat seperti ini, mereka itu ada yang tidur, ada yang malas-malasan. Tapi setelah kita tunjukkan yang nyata, malah mereka itu seperti bermain sambil belajar. Oh, seperti itu. Jadi semangat gitu ya. Jadi
akan menerapkan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi tadi siswa lebih semangat lagi. Kemudian kira-kira menurut Ibu bisa nggak Ibu itu melakukan perubahan tadi yang dari poin 6 sampai 10 tadi jadi 10? Mungkin bisa Pak, saya yakin pasti bisa karena dengan memunculkan adanya produk tadi, apalagi kan di dalam materi zat adiktif ini kan kita menggunakan makanan sehari-hari yang dimakan orang itu seperti jajanan mereka. Jadi kita kan harus menganalisis di situ. Nah, kira-kira zat adiktif apa aja di situ? Kan ada pengawet, ada yang namanya pemanis, pewarna, yang seperti itu. Jadi mereka tahu. Jadi apa dampaknya di situ, dampak negatif atau dampak positifnya. Apa yang bisa Ibu lakukan pada pembelajaran diferensiasi? Kalau pembelajaran diferensiasi itu kan ada beberapa ini ya karakter siswanya ya, ada visual gitu ya, ada visual, audiovisual, ada kinesthetik. Nah, itu apa saja metode yang Ibu terapkan? Ya, metode yang saya terapkan seperti di awal bilang tadi kan Pak, saya nanti anak-anak sudah saya petakan. Oke. Yang mana yang berminat visual, yang mana yang berminat audio, dan yang mana yang berminat kinestetik. Iya. Nah, jadi ternyata udah saya petakan. Jadi dari situ kita bisa mengembangkan. Iya. Bagaimana itu? Apa saja kalau untuk anak kinestetik itu gimana? Kalau untuk anak visual itu apa yang Ibu lakukan gitu? Misalnya pembelajarannya bagaimana Ibu lakukan ketika untuk anak audiovisual itu bagaimana? Iya. Kalau dia anak yang audiovisual kan dia kan mendengarkan ya Pak. Iya. Nah, audiovisual itu mendengarkan dan melihat ya, gitu ya. Jadi bisa kita tampilkan seperti video. Nah, kalau misalnya dia visual kan udah otomatis melihat juga. Iya. Nah, sedangkan yang kinestetik kan mungkin kita kasih informasi tentang seperti buku paket tadi, atau misalnya diklat-diklat yang ada di situ, seperti bacaan lah Pak. Oke. Nah, jadi setelah kita petakan, jadi kita sudah bisa nanti umpan baliknya, baru kita minta umpan balik dari anak-anak, baru kita lihat gimana tercapaiannya. Oh gitu, sudah bagus sekali nih Bu Evi. Saya lihat Ibu sudah memetakan anak gitu ya. Sebelum pembelajaran Ibu petakan dulu yang mana anak-anak termasuk kepada audio, kepada audiovisual, kemudian kepada kinestetik itu dipetakan dulu. Kemudian Ibu mencoba membuat strategi pembelajaran yang bagaimana untuk anak-anak tersebut. Itu sudah bagus sekali. Kira-kira itu kapan mau Ibu lakukan? Ya Pak, rencana saya melakukan itu kan udah lama direncanakan. Nah, jadi mungkin besok sudah saya laksanakan Pak. Oh gitu, sudah ada perencanaan terlebih dahulu ya Ibu buat ya. Oh, luar biasa ini Ibu. Berarti ini masuk di kelas berapa tadi? Kelas 8. Oh 8, di kelas 8 ya. Besok sudah Ibu lakukan. Kira-kira ada enggak orang-orang yang bisa mensukseskan pembelajaran Ibu ini? Pasti ada nih Pak. Nah, terutama misalnya apalagi kita melaksanakan yang namanya praktek ya. Nah, jadi mungkin butuh bantuan ada teman sejawat. Nah, apalagi misalnya kita melakukannya di laboratorium, kita harus minta pada teman-teman sejawat. Gitu. Ini yang mau Ibu lakukan ini di laboratorium atau di ruang kelas ini? Ya, tergantung pada materinya Pak. Kalau kita hanya sebatas menganalisis bisa di ruang kelas. Tapi kalau misalnya kita di laboratorium, kalau sudah misalnya melaksanakan langsung produknya. Oh gitu. Jadi kita membuat produk gitu ya. Ketika di berarti ini dilaksanakan di ruang kelas gitu ya. Di ruang kelas ya, karena menganalisis produk adiktif tadi. Produk ada zat adiktif. Menurut Ibu tuh senang ya siswa ketika belajar menganalisis ya? Menganalisis dengan produk tadi ya? Saya gambarkan karena melaksanakan mereka itu
merasa diperhatikan. Mereka kan merasa diperhatikan, jadi mereka antusiasnya sangat semangat. Baik Ibu, udah banyak sekali kita berbincang hari ini. Kira-kira menurut Bu Evi ini dari pembicaraan kita tadi, apa yang sudah Ibu dapat? Yang saya dapatkan, alhamdulillah banyak sekali Kak. Ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan kita sharingnya ini, saya mendapatkan solusi walaupun hanya saya sendiri yang mendapatkan dari saya, dan saya sudah merasa lega Pak. Oh alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu Evi, berarti Ibu mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi dari perbincangan kita yang nantinya akan Ibu aplikasikan ke kelas gitu ya, pada pembelajaran diferensiasi itu ya Bu Evi ya. Iya Pak. Berarti Bu Evi besok sudah mulai beraktivitas action di dalam kelas. Insya Allah. Saya ingin tahu perkembangannya minggu depan gitu Bu Evi, bisa ya tahu kita bertemu lagi ya. Minggu depan kayaknya belum bisa Pak, mungkin 2 minggu lagi. Oh berarti 2 minggu. Oh kalau begitu kita bertemu di 2 minggu yang akan datang. Saya ingin tahu sih bagaimana perkembangan pembelajaran yang Ibu lakukan gitu ya. Bagaimana antusias anak-anak, saya ingin tahu di situ. Baik Ibu Evi, terima kasih banyak ya. Iya Pak, Sudah. oke, terima kasih juga Pak. Oke. Sudah mau sharing dengan saya, maaf Pak sudah mengganggu waktunya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Evi ya. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Anton, luar biasa sekali pelaksanaan coachingnya. Terima kasih Yang Bu. saya lihat memang Pak Anton tadi sudah bisa memunculkan suasana keakraban dengan sesama mitra. Kalau seperti itu Bu, terima kasih banyak. Dan percakapan juga saya lihat ini mengalir dengan sangat baik sekali. Alhamdulillah kalau seperti itu Bu. Apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching tadi, saya ingin menggali sedikit, apakah sudah sesuai dengan indikator yang Bapak harapkan? Alhamdulillah Ibu, selama saya mengadakan coaching tadi dengan coaching, indikator-indikator yang saya harapkan sudah tercapai ya Bu. Itu terlihat dari coaching dapat mengeluarkan ide-ide dia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Gitu ya. Oke, bagus, semuanya nampak bagus sekali. Ada juga tadi saya lihat interaksinya baik, kemudian ada keakraban dengan rekan atau mitra. Karena tadi memang ya dari percakapan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu kan kemitraan. Iya, benar. Seperti itu. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi coaching ini, kemitraan, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan selain daripada kemitraan? Baik Ibu, kenapa saya juga tadi mengembangkan kemitraan? Jadi saya berkeinginan coaching saya itu dapat lebih leluasa mengungkapkan pendapat-pendapatnya, ide-idenya gitu ya. Karena ketika kita merasa lebih dekat, lebih enak ngobrol, nah itu biasanya coaching itu mengalir apa yang mau disampaikan. Kemudian hal apa yang saya kembangkan, kemungkinan saya terus mengembangkan ketika saya coaching itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saya dapat menggali dengan leluasa, saya lebih dapat menggali semua ide-ide cemerlang dari coaching saya gitu. Jadi jadi saya dapat mengidentifikasinya gitu Bu. Nah, saya rasa pun apa yang sudah saya lihat sesuai dengan yang Bapak harapkan dari hasil percakapan Bapak ini mengembangkan potensi kemitraan. Dan itu tadi saya melihat dari interaksi yang sangat baik sekali. Berarti ada kemitraannya. Baik sekali Pak. Terima kasih untuk hari ini.
berjalan dengan baik sekali Pak Anton ya. Oke, terima kasih Iya. Ibu sudah melakukan pengamatan terhadap saya. Terima kasih banyak Ibu ya. Oke, saya permisi dulu Bu ya.